negara yang ditempa api perjuangan Vietnam untuk merdeka. Vietnam, negara di Asia Tenggara, punya sejarah panjang tentang kegigihan dan perlawanan. Selama berabad-abad, rakyat Vietnam melawan kekuatan asing, mempertahankan tanah air dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Dari penjajahan Tiongkok hingga kolonialisme Prancis, kisah Vietnam adalah kisah perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Rakyat Vietnam dengan semangat pantang menyerah tidak pernah tunduk pada kekuasaan asing. Perlawanan mereka berakar kuat dalam sejarah dan keinginan bersama mereka untuk merdeka. Video ini akan membahas perlawanan Vietnam melalui sudut teori konflik Karl Marx, mengkaji dinamika sosial yang memicu perjuangan mereka untuk pembebasan. Teori konflik lensa untuk memahami perlawanan. Teori konflik Karl Marx menyediakan kerangka kerja untuk memahami pergolakan sosial, termasuk perlawanan Vietnam terhadap negara-negara adidaya. Pada intinya, teori konflik menyatakan bahwa masyarakat selalu berada dalam keadaan konflik karena persaingan untuk sumber daya yang terbatas. Persaingan ini, menurut Marx, secara alami mengarah pada perebutan kekuasaan antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Kelas dominan, yang memegang kendali kekuasaan ekonomi dan politik, berusaha mempertahankan posisi istimewanya. Sebaliknya, kelas tertindas berjuang untuk kesetaraan dan pembebasan dari eksploitasi. Vietnam, studi kasus tentang perjuangan kelas dan anti-imperialisme. Menerapkan teori konflik ke Vietnam mengungkapkan ketidakseimbangan kekuatan yang memicu gerakan perlawanan negara tersebut. Kolonialisme Prancis, contoh utama ekspansi kapitalis, menundukkan rakyat Vietnam pada eksploitasi ekonomi yang keras. Tanah, sumber kehidupan masyarakat Vietnam, terkonsentrasi di tangan penjajah Prancis dan segelintir elit Vietnam, sementara mayoritas bekerja keras sebagai petani miskin. Perbedaan kelas yang mencolok ini, diperburuk oleh kekuasaan asing, menjadi lahan subur bagi perlawanan. Rakyat Vietnam yang mendambakan keadilan sosial dan pembebasan nasional, menemukan tujuan bersama dalam perjuangan mereka melawan kekuatan penindasan internal dan eksternal. Tulang punggung perlawanan, petani Vietnam bangkit. Kaum tani yang membentuk tulang punggung masyarakat Vietnam memainkan peran penting dalam perlawanan. Menjadi sasaran perampasan tanah, kerja paksa, dan pajak berat di bawah pemerintahan Prancis, mereka menanggung beban penindasan kolonial. Perjuangan mereka bukan hanya tentang pembebasan nasional, ini tentang mendapatkan kembali kendali atas tanah mereka, mata pencaharian mereka, dan nasib mereka. Terinspirasi oleh ideologi komunis yang menjanjikan masyarakat tanpa kelas yang bebas dari eksploitasi, banyak petani bergabung dengan Viet Minh, sebuah gerakan kemerdekaan yang dipimpin komunis. Pengetahuan mereka yang mendalam tentang medan ditambah dengan tekad mereka yang tak tergoyahkan, terbukti sangat berharga dalam perjuangan melawan kekuatan asing. Bagian 5 seni perang gerilya mengungguli negara adidaya. Karena kekurangan persenjataan canggih dari lawan mereka, para revolusioner Vietnam dengan mahir menggunakan taktik perang gerilya. Mereka memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan hutan, memasang jebakan yang rumit, dan melancarkan serangan mendadak. Perang asimetris ini, yang sangat efektif melawan strategi militer konvensional, memungkinkan Vietnam untuk menimbulkan banyak korban dan melemahkan moral lawan mereka yang lebih kuat. Tanah itu sendiri menjadi senjata karena Vietnam memanfaatkan terowongan bawah tanah dan jebakan untuk keuntungan mereka. Bagian 6, bobot kebijakan luar negeri, keterlibatan Amerika di Vietnam. Perang Vietnam, babak penting dalam Perang Dingin, mencontohkan dampak buruk kebijakan luar negeri terhadap perjuangan suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Amerika Serikat didorong oleh teori domino, ketakutan bahwa komunisme akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara, melakukan intervensi militer di Vietnam. Intervensi ini yang meningkat menjadi perang besar-besaran memiliki konsekuensi besar bagi Vietnam dan rakyatnya. Konflik tersebut mengakibatkan kehancuran yang meluas, merenggut jutaan nyawa orang Vietnam dan meninggalkan warisan luka fisik dan psikologis. Bagian 7, bekas luka perang, benih perubahan, transformasi Vietnam. Akhir Perang Vietnam pada tahun 1975 menandai titik balik dalam sejarah bangsa.
Menang tetapi sangat terluka, Vietnam memulai jalan sulit reunifikasi dan rekonstruksi. Namun warisan perang terus membentuk lanskap sosial, politik, dan ekonomi negara. Partai Komunis Vietnam setelah memimpin negara menuju kemenangan, mengkonsolidasikan kekuasaannya, menerapkan kebijakan sosialis yang bertujuan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang. Rakyat Vietnam yang tangguh dan banyak akal memulai proses penyembuhan dan pembangunan kembali kehidupan mereka yang lambat. Bagian 8. Warisan abadi perlawanan Vietnam di panggung dunia. Perlawanan Vietnam terhadap negara-negara adidaya merupakan bukti kekuatan ketahanan manusia dan pengejaran tekad yang tak tergoyahkan. Rakyat Vietnam, melalui pengorbanan dan tekad mereka yang tak tergoyahkan, menunjukkan bahwa bahkan kerajaan yang paling tangguh pun dapat ditantang dan dikalahkan. Kisah mereka berfungsi sebagai suara harapan bagi orang-orang tertindas di seluruh dunia, menginspirasi generasi untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mereka. Bagian 9. Pelajaran dari Mekong, gema perlawanan di dunia yang terglobalisasi. Di dunia yang saling terhubung saat ini, di mana kesenjangan ekonomi dan ketegangan politik tetap ada, kisah Vietnam menyimpan pelajaran yang mendalam. Ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan sosial dan pembebasan nasional adalah proses yang berkelanjutan, membutuhkan kewaspadaan yang konstan dan kemauan untuk menantang sistem penindasan. Saat kita menavigasi kompleksitas globalisasi, sangat penting untuk mengingat keberanian dan pengorbanan mereka yang berjuang untuk dunia yang lebih adil dan setara. Gema perlawanan yang berasal dari sawah dan hutan Vietnam terus menginspirasi gerakan untuk perubahan sosial di seluruh dunia.